Samudra. Halo, apa kabar Sobat Garda Samudra? Kembali lagi dengan saya, Serda Pomtami di edisi ke-30 Navy Weekly News Kodera 4. Berbagai rangkuman sepekan informasi Garda Samudra sudah kami siapkan untuk Anda. Berikut informasinya. Memasuki usia 1 tahun, Kodera 4 menjadikan momentum HUT ke-1 sebagai ajang refleksi sekaligus memperkuat soliditas dan semangat pengabdian. Dipimpin Komandan Kodera 4, Laksamana Muda TNI Berkat Wijanarko, rangkaian peringatan diisi dengan syukuran, pemotongan tumpeng, peresmian rumah jabatan, serta ramah tamah bersama seluruh keluarga besar Kodera 4. Memperingati HUT Kodera 4 ke-1 tahun 2026, seluruh prajurit dan PNS Kodera 4 mengikuti rangkaian kegiatan peringatan yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting. Kegiatan kemudian dilanjutkan di Gedung Serbaguna Raja Haji Fisabilillah Kodera 4 Batam, Senin 10 Agustus 2026. Komandan Kodera 4, Laksamana Muda TNI Berkat Wijanarko, didampingi Ketua Daerah Kodera 4, Gabungan Jalasenastri Koarmada RI, Nyonya Penny Berkat Wijanarko, memimpin kegiatan yang turut diikuti para pejabat utama, Kepala Satuan Kerja, pengurus Jalasenastri, serta seluruh prajurit dan PNS Kodera 4. Dalam sambutannya, Komandan Kodera 4 mengajak seluruh personil menjadikan 1 tahun perjalanan Kodera 4 sebagai momentum untuk melakukan evaluasi sekaligus meningkatkan soliditas, profesionalisme, dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas. Suasana syukuran semakin hangat dengan pemotongan kue ulang tahun bagi personil yang berulang tahun pada Agustus 2026. Dilanjutkan pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur atas perjalanan 1 tahun Kodera 4. Peringatan 1 tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dan soliditas seluruh personil, sekaligus meneguhkan komitmen Kodera 4 untuk terus memberikan pengabdian terbaik bagi TNI Angkatan Laut, bangsa, dan negara. Menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, TNI Angkatan Laut bersama aparat penegak hukum mempersembahkan kado terindah bagi bangsa. Sebanyak 1,3 ton ketamin yang diduga akan diselundupkan melalui jalur laut berhasil digagalkan KRI Kerambit 627 di perairan Batam, Kepulauan Riau. Barang bukti tersebut kemudian dimusnahkan dalam operasi terpadu yang melibatkan TNI AL, BNN, BIN, Bea Cukai, dan Bareskrim Polri. Sinergi aparat penegak hukum kembali membuahkan hasil dalam pemberantasan penyelundupan narkoba melalui jalur laut. Sebanyak 1,3 ton ketamin berhasil digagalkan dari kapal asing MV King Sun berbendera Tanzania di perairan Batam, Kepulauan Riau. Pengungkapan kasus ini bermula pada 5 Agustus 2026 ketika KRI Kerambit 627 menerima informasi mengenai kapal yang diduga membawa narkoba. Tim Visit Board Search and Seizure atau FBSS kemudian melakukan pemeriksaan dan menggiring kapal menuju dermaga Mako Kodera 4 untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan gabungan dilakukan TNI Angkatan Laut bersama Bea Cukai, BNN, BIN, dan Bareskrim Polri. Melalui digital forensik, pemeriksaan X-ray, penyelaman, serta pemeriksaan bagian bawah kapal, petugas menemukan 65 karung berisi sekitar 1.300.000 gram atau 1,3 ton ketamin yang disembunyikan di bagian basement lambung kapal. Petugas juga mengamankan MV King Sun, 11 telepon genggam, 1 laptop, 8 paspor, serta sejumlah barang bukti lainnya. 8 awak kapal turut diamankan, terdiri dari 1 warga negara Taiwan dan 7 warga negara Myanmar, yang hingga kini masih menjalankan pemeriksaan intensif. Nilai peredaran ketamin tersebut diperkirakan mencapai antara 1,95 hingga 4,55 triliun rupiah, dengan asumsi berpotensi disalahgunakan dan diperkirakan akan mampu mencegah penyalahgunaan terhadap sekitar 6,5 hingga 13 juta jiwa. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memutuskan mata rantai peredaran narkoba,
Sebanyak 1,3 ton ketamin tersebut kemudian dimusnahkan di Mako Koderal 4 Batam. Pemusnahan dipimpin Menko Polkam RI, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Mendagri, Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian, dan Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, bersama pejabat pemerintah, TNI, Polri, serta unsur Forkopimda. Pemusnahan dilakukan menggunakan 3 mesin insinerator mobile milik BNN RI dan BNN Kepri. Keberhasilan ini menjadi bukti kuat sinergi aparat dalam menjaga perairan Indonesia, sekaligus menjadi kado terindah menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah melalui proses renovasi, Masjid As-Salam Koderal 4 kini tampil lebih nyaman dan menjaga kehusyuan sebagai pusat ibadah sekaligus pembinaan mental dan spiritual bagi keluarga besar Koderal 4. Peresmian renovasi masjid dilakukan Komandan Koderal 4, Laksamana Muda TNI Berkat Wijanarko, disertai tausiah, doa bersama, santunan anak panti asuhan, dan sholat asar berjamaah. Suasana penuh hikmat mewarnai peresmian renovasi Masjid As-Salam Koderal 4 Batam, Senin 10 Agustus 2026. Komandan Koderal 4, Laksamana Muda TNI Berkat Wijanarko, didampingi Ketua Daerah Koderal 4, Gabungan Jalasenastri Koarmada RI, Nyonya Penny Berkat Wijanarko, meresmikan selesainya renovasi masjid. Peresmian turut dihadiri para pejabat utama dan Kepala Satuan Kerja Koderal 4, pengurus Jalasenastri, serta prajurit dan PNS Koderal 4. Prosesi peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita sebagai simbol selesainya proses renovasi Masjid As-Salam. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan tausiah dan doa bersama yang menjadi momentum untuk meningkatkan keimanan sekaligus mempererat silaturahmi keluarga besar Koderal 4. Kegiatan juga dirangkai dengan aksi kepedulian sosial melalui pemberian santunan dan goodie bag kepada anak-anak panti asuhan. Dengan wajah baru yang semakin representatif, Masjid As-Salam Koderal 4 diharapkan tidak hanya menjadi tempat ibadah, tapi juga menjadi pusat pembinaan mental dan spiritual, memperkuat ukhuwah serta menumbuhkan kepedulian sosial. Demikian informasi sepekan Garda Samudra kali ini. Terus perbaharui informasi Anda seputar TNI Angkatan Laut, Koderal 4 hanya di media sosial Koderal 4. Salam Garda Samudra.